Tadi sudah disampaikan beberapa hal yang sudah dilaksanakan di Kecamatan Maesa. Oleh sebab itu pada kesempatan ini mumpung masih ada narasumber, disilahkan kepada peserta kalau ada pertanyaan. Dan mengawali pertanyaan di siang hari ini, kita tepuk tangan dulu untuk tepuk tangan karena ternyata di Kecamatan Maesa kalau melihat semua sudah dilaksanakan. Nah, kami dari PPKB memfasilitasi kegiatan ini agar supaya kegiatan apa semua yang sudah dilaksanakan di kecamatan teristimewa dalam rangka penurunan angka stunting itu semua boleh terakomodasi, dan jadi orang boleh tahu apa-apa kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilaksanakan dalam rangka penurunan angka stunting. Kalau mau dengar dari narasumber sudah banyak dilaksanakan. Dari Dan Ramil setiap minggu memberikan makanan tambahan. Kalau boleh mau minta data Pak? Data yang diberikan dari kepada perkelurahan berapa, dan kalau boleh ada anak-anak. Demikian juga yang sudah dilaksanakan oleh Puskesmas. Memang pada pertama kali kami melakukan mini lokakarya di Kecamatan Maesa memang lengkap pada waktu itu. Tapi waktu itu Kapolsek bukan Kapolsek ini kan Pak Camat yang hadir. Ibu. Tapi kalau Pak apa semua ada, tinggal Kapolsek. Dan pada waktu itu salah satu yang disepakati akan diadakan orang tua asuh, akan dilaksanakan orang tua asuh. Nah, tadi disampaikan oleh Ibu Dokter bahwa sudah ada orang tua asuh di Kecamatan Maesa. Kalau boleh orang mau tahu tuh nama-nama, siapa-siapa berapa nama, karena kalau data Juni 2023 data stunting yang ada di Kecamatan Maesa tinggal 13. Data Juni itu dari Dinas Kesehatan 13. Jadi kalau boleh orang mau tahu, karena bukan cuma stunting yang ada orang tua asuh, tapi dengan anak-anak yang underway dan jadi memang tepuk tangan untuk Kecamatan Maesa karena sungguh banyak program yang sudah dilaksanakan untuk penurunan angka stunting. Ada pertanyaan? Kalau nyanda kita mau tanya. Tadi dari Dan Ramil, dari Puskesmas dan dari Kapolsek sudah mengatakan ada banyak kegiatan. Kira-kira kegiatan yang dilaksanakan di tiap kelurahan, kader-kader tahu? Tahu? Karena kan di tiap kelurahan ada kader, ada PPKB dan ada PPKBD. Kira-kira kader tahu? Misalnya dari Pak Dan Ramil kasih bantuan makanan tambahan di Pateten 3. Kira-kira Pateten mana kader Pateten 3? Ibu tahu? Siapa-siapa ada dapat bantuan? Iya. Jadi karena kalau mulai begitu banyak program yang dilaksanakan di Kecamatan Maesa. Jadi sebaiknya orang di kelurahan mesti tahu, karena ternyata sudah banyak kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penurunan stunting tapi tidak tercatat. Jadi kalau boleh mesti ada data. Kalau orang diundang, diberitahukan misalnya via WA saja atau apa tuh, dan untuk kader-kader, orang kan sebenarnya tahu. Begini. Karena kegiatan sudah banyak, orang mau cari DP penyebab, dan jadi orang sebagai kader coba orang pendekatan dengan Pak Lurah. Karena setiap ada bantuan pasti Pak Lurah tahu. Pasti Pak Lurah tahu karena melalui Lurah. Agar supaya orang ada catatan. Pak kita be kelurahan 3 anak stunting. Ternyata kotek orang tiap minggu jadi dapat bantuan makanan tambahan. So ada bas. Jadi pulang dari ini orang kader, orang tanya Pak Lurah.
semua Belum. Semua pindah-pindah tambah dah. semua studi datangi. Sama mungkin Dan banyak ya, setiap orang ini di sini. Nanti orang meminta data mungkin yang so fix di paten 3 kan. Dan maksudnya so ada bebas di bantuan-bantuan tuh. Kalau yang kegiatan-kegiatan untuk orang tua so apa sudah di sana. Tapi kalau Soalnya sekarang begini, ketika orang mau berikan bantuan kepada anak stunting, orang cuma mau kasih misalnya, orang mau kasih Pak anak A, orang cuma kasih begitu. Orang ingin tahu itu mau tebus pada pemulu atau nyanda. Tapi kalau penjelasan dari Pak Koramil masuk dapur, berarti orang tahu bahwa makanan yang kasih memang masuk ke yang bersangkutan, yang menjadi sasaran. Memang itu lebih bagus. Orang jangan cuma kasih begitu supaya orang tahu. No, kalau misalnya orang kasih cookies kayak gini, mama yang makan. Jadi nanti sebagai kader orang pendekatan dengan Pak Lurah. Jadi bilang Pak Lurah, kalau ada bantuan di sini boleh jangan kasih tahu Pak orang. Nanti orang mau pergi supaya sebagai kader mau tahu bersama dengan kader-kader kesehatan. Kan ada posyandu. Di posyandu kan selalu bercerita di situ. Ada bantuan-bantuan. Ada pertanyaan? Tapi dia itu mungkin dengan adanya orang bikin begini kolaborasi supaya orang jangan miskomunikasi. Nah, contoh kalau lupa di kejaksaan kan, kalau kejaksaan orang tahu, orang kita kolaborasi, orang juga dia kasih susu kan, di posyandu. Nah, orang semua tahu karena itu kegiatan rutin yang orang juga tahu, dinas tahu. Jadi maksud kita harus dari atas ke bawah harus tahu dan semua. Mungkin kan tuh secara pribadi itu cuma itu kadang-kadang begitu Ya, ada itu maksudnya lewat data yang meminta itu langsung lewat Babinsa, jadi koordinasi dengan Babinsa yang ada di wilayah itu. supaya orang tahu itu berkelanjutan. Ya. Ketua IBI. Terima kasih. Menyambung apa yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas. Benar sekali itu, karena kalau tahu dari Puskesmas, dari dinas Puskesmas itu untuk memberikan bantuan seperti itu kami ada catatan dan terkoordinasi. Tapi kalau ada bantuan-bantuan seperti Bapak bilang tadi, kami juga baru tahu sekarang. Jadi itu maksudnya. Sedangkan orang baru tahu apalagi kader. Jadi seperti itu. Jadi artinya karena pertemuan seperti ini memang sangat baik, karena apa gunanya kita ada niat untuk menurunkan stunting. Selain program pemerintah, kita juga memiliki hati yang tulus untuk seperti itu. Tapi yang kita lihat ini untuk anak underweight dan wasting itu belum terkena secara menyeluruh, artinya dan berkesinambungan, sehingga untuk lolos tidak ke stunting itu tergambar di situ secara pelaporan, karena petugas gizi setiap turun posyandu kita berkolaborasi sehingga ada pelaporan input lewat sistem itu terbaca apakah anak ini masih tetap posting, masih tetap underweight, apakah stunting. Nah, ada juga petugas gizi bilang setelah anak ini tinggal stunting, underweight atau tidak. Kita juga bersyukur sekali karena trompet tenaga dengan waktu dan kaki ini melangkah untuk ke naik gunung itu sudah kurang dah. Maksudnya seperti itu. Karena yang kita lakukan itu seperti itu, kalau kader-kader kan begitu. Jadi seperti itu. Jadi biar mau bilang tuh anak di posi-posi, di gunung Golgota tetap turun naik. Karena memang begitu demikian buat. Jadi niat kami ini sudah lakukan, tapi kami bicara kalau saat orang turun, ini anak-anak ini turun cuma menonton timbang di bubur. Apa yang orang mau naik gunung ini susah-susah begitu itu. Jadi kita pikir forum ini sangat tepat untuk kita membicarakan ini, karena kalau kita cuma lewat Ibu Lucy, Ibu Kabit, orang dokter, banyak juga yang orang mesti urus secara program. Jadi bukan cuma anak posting atau
underweight apalagi stunting. Karena yang kami dapati selalu orang sopi gitu ibu maju ibu mimpi berobat orang ini mau sopi jadi langkah lihat orang kan ada rekod manusia orang waktu dan tenaga ini maka itu orang tugas. Maka kenyataan begitu di lapangan. Nanti orang sakit itu anak sosok apa busung apa DP orang apa rongga-rongga ini paru-paru dengan DP sama paru-paru aduh memang susah sekali. Jadi artinya kalau seperti ini pertemuan kita pikir kita harus bicarakan sampai seperti itu sehingga program ini sama dengan Pak Samad dan tadi dengan Ibu dan dokter itu memang kita bisa kikis. Artinya bisa terlihat dari 100 lebih bisa jadi 50 lah begitu. Apalagi ini underweight, ini ke wasting ini jangan sampai ke stunting itu maksud. Ya, terima kasih. Bu, orang juga ada WA itu namanya Kia Bola Malendo. Itu berjalan berapa bulan. Dan itu semua di dalamnya itu ada ibu ketua-ketua tim penggerak PKK di dalam. Semua kader-kader ada di dalam. Pemegang-pemegang program puskesmas ada di dalam. Jadi di situ tuh orang saling baku-baku kasih semua kegiatan itu ada di situ. Kegiatan di kelurahan, kegiatan di kecamatan, kegiatan posyandu, semua ada di situ. Orang turun kemana-mana semua ada di situ. Jadi kalaupun ya nak orang yang tahu, ya berarti memang enak disampaikan. Demikianlah banyak masukan. Ada yang orang memang nin tahu, orang sudah jadi tahu. Terus terang kita ada dengar-dengar tadi ternyata so banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan, apalagi khususnya di Kecamatan Maesa. Tapi kita baru dengar hari ini. Kalau untuk bas yang ada di Kelurahan Pateten 3, kita di Ibu Lala so tahu lantaran waktu penilaian. Jadi so tahu, kita so tahu tuh di sini mau bikin bukan cuma anak stunting yang ada bas. Jadi tambah dengan ada Pak dan Ramil dan Kapolsek, semakin banyak kotek yang sudah dilaksanakan tapi orang yang tahu. Makanya ini kegiatan Miniloka Karya ini sama dengan orang kerja kolaborasi. Orang memfasilitasi kegiatan ini, makanya orang mengundang semua yang ada agar supaya lewat kegiatan ini orang mencari jalan keluar dalam rangka penurunan angka stunting. Salah satunya penurunan angka stunting itu bas. Karena kalau orang kan memfasilitasi, memang cuma memfasilitasi kegiatan seperti ini. Dengan adanya bas, anak-anak stunting ini akan terbantu. Memang kalau 2 tahun ke atas soalnya ada kan dokter, orang lebih fokus ke 2 tahun ke bawah untuk anak stunting. Karena untuk orang mau cari 2 tahun ke atas susah. Sedangkan 1 tahun sampai 2 tahun agak susah, apalagi yang 2 tahun. Oleh sebab itu kegiatan IMESA ini sungguh baik. Nanti orang kurang mau tanya data yang ada di Pak dan Ramil, data-data yang ada kasih bantuan di tiap kelurahan. Jadi dia kok cuman seminggu sekali Bu. Seminggu sekali tapi tiap minggu itu umpama Kecamatan Maesa habis itu Madiri. Pokoknya Kecamatan satu, tapi ganti-ganti maksudnya. Nah, nanti kalau gilirannya Kecamatan Maesa lagi, bukan di situ cari yang lain lagi. Jadi ini bukan rutinitas, bukan. Jadi betul, pindah-pindah. Pindah-pindah. Yang pokoknya yang kan kita ambil datanya dari kecamatan, baru yang Babinsa yang misalnya kalau Kecamatan Maesa, iya, kalau tiap bulan atau kecamatan nanti minggu berikutnya ganti kelurahan lain gitu. Jadi mungkin nanti akan tercover semua itu yang ada stunting di Maesa. Pak, maksudnya di sini Pak, kalau ini tanya, ada tuh kemarin di Kecamatan Maesa di kelurahan mana? Itu nanti. Itu dong pertanyaan yang. Iya. Kalau dong lapor, memang ada laporan di sini, tapi kalau juga kan saya hapus kecuali yang ada di sana kalau di komputernya ada. Di komputer. Iya. Jadi yang jelas dari pihak
dan Ramil ada bantuan ke anak-anak, tapi tidak rutin. Maksudnya rutinnya bantuan, tapi Iya. untuk anak yang bersangkutan tidak rutin. Jadi kalau sekolah pada di Mahesa, soalnya dapat anak itu, sopa anak lain. Ya. Nah, yang pas, yang rutinitas yaitu BAS. Kan dokter? Jadi nanti tolong mulai itu BAS itu supaya dalam rangka penurunan stunting orang tahu di Kecamatan Mahesa berapa yang masuk dalam BAS. Ada pertanyaan? Iya, nanti akan saya sampaikan lagi supaya yang apa ini yang dengarkan ini. Supaya dilibatkan nanti. Karena Nanti boleh baca. sama dengan Komandan itu kalau mau kasih bantuan anak stunting, cuma kita yang diajak. Saya dan Ramil Babinsa. Dilibatkan harus ada para RT atau dari. Iya, iya. Tahu betul. Cuma kan kalau dan DP anak stunting kan terpusat di sana. Mandiri. Iya, Mandiri, Mandiri. 3 anak. Iya, 3 anak. Iya. Jadi Cuma- masukan dari pertemuan ini dimintakan kepada Pak. Nanti mau sampaikan sama Pak Binsa supaya ada. Iya, supaya ada kartu kader. Di tiap kelurahan Pak kan ada kader. Ada, oh. Iya, ada kader. Bahkan di tiap lingkungan ada kader. Ada pertanyaan?